eh, baik, baik itu limbah ataupun bahan yang sudah tidak kita pakai lagi di pabrik terkait dengan limbah kelapa sawit ya. Mungkin di sini Bapak-bapak bisa menyaksikan mulai dari TBS-nya, TBS butir-butir TBS yang kita olah di pabrik, mulai dari daging, cangkang, serta fiber itu berguna Pak ya, berguna untuk eh, pabrik kelapa sawit itu sendiri. Eh, Misalnya macam fiber ataupun cangkang bisa kita jadikan bahan bakar, baik pun itu di eh, lahan ataupun di area batang sawit yang sudah dilakukan replanting bisa juga dicincang-cincang ataupun dicacah untuk selanjutnya bisa menjadi pupuk kembali. Mungkin kita lihat, sering kita lihat juga sampai dengan daun sawit ataupun dahan sawit bisa dijadikan juga lidi dan sebagainya. Fiber bisa kita jadikan bahan bakar kembali untuk mengolah di pabrik kelapa sawit dan juga cangkang. Selanjutnya kalau untuk inti, biasa kita kalau di regional 6 ataupun di pabrik lain, eh, hasil dari TBS, inti dan CPO itu kita jual. Lanjut, ini merupakan neraca material balan standar buah segar ataupun TBS. Saya rasa bahan ini sudah sering kita lihat ya, sudah sering kita lihat ataupun sudah sering kita saksikan setiap hari di PKS bahwasanya ini adalah proses, sebuah proses di mana eh, kita lihat di sini material balan ini merupakan material balan yang ada di buah sawit. Nah, mulai dari eh, apa janjangan kosong, ban pressnya, lanjut untuk fresh fruit buns, fiber shell, lossisnya, nut, wet kernel, dry kernel, CPO, slat, dan water dilution. Nah, sampai dia dibuang ke eh, kolam, ke limbah. Nah, seperti itu. Ini merupakan material balan tandan buah segar. Mungkin kita yang di PKS sudah sering melihat material balan eh, yang seperti ini. Lanjut, Pak. Ini merupakan analisa panas dan daya listrik. Di sini disebutkan bahwasanya dicontohkan kapasitas pabrik 30 ton per jam, eh, produk sampingan yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Misalnya serabut, fiber, cangkang, dan tandan kosong. Tapi kalau untuk di PKS kita, saya rasa hanya serabut dan ataupun fiber dan cangkang yang dijadikan untuk bahan bakar di boiler. Sedangkan tandan kosong kita biasa dibawa ke areal perkebunan ya, ataupun ke updeling. Lanjut analisa ketersediaan bahan bakar, serabut atau fiber mengandung H2O sekitar 23,7%, NOS 78,8%, dan oil 5,5. Cangkang H2O-nya 16%, NOS 83%, dan oil 1%. Di sini bisa kita lihat Pak, jumlah-jumlah dari H2O, NOS, dan oil yang ada di fiber dan shell ataupun cangkang. Lanjut, ini merupakan segitiga keseimbangan energi. Mungkin bapak-bapak yang di pabrik sudah sangat paham ya terkait hal tersebut. Hal ini mulai dari bahan bakar dibakar di boiler yang tadi saya sebutkan yaitu fiber dan cangkang. Selanjutnya dari boiler menghasilkan steam ataupun uap. Uap tersebut dikirim ke turbin. Nah, ke turbin, dari turbin diproseslah menjadi menjadi energi listrik. Nah, menjadi energi listrik, steam tersebut juga digunakan untuk ke stasiun-stasiun ya. Selain dari turbin menghasilkan energi listrik, steam juga masuk ke BPV dan disalurkan ke stasiun-stasiun untuk proses lebih lanjut. Misalnya kalau di stasiun rebusan kita menggunakannya untuk melakukan perebusan terhadap TBS. Di stasiun lain mungkin bisa jadi digunakan untuk pemanas dan lain-lain.
Jadi kebutuhan energi listrik untuk PKS sebesar 15 sampai 17 kW per kapasitas olah. Selanjutnya turbin membutuhkan uap sebesar 22 sampai 26 kilogram uap per kWh. Nah, seperti itu. Eh, Lanjut, ini yang disebutkan, yang saya sebutkan tadi dari awal, yaitu jantungnya di pabrik adalah boiler dan turbin. Eh, Apa itu boiler? Mungkin kita juga udah sama-sama tahu. Boiler atau kettle uap adalah alat konversi energi yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan. Panas yang dibutuhkan air untuk penguapan tersebut diperoleh dari pembakaran bahan bakar pada ruang bakar ketel uap. Uap atau energi kalor yang dihasilkan ketel uap tersebut dapat digunakan pada semua peralatan yang dibutuhkan uap di pabrik kelapa sawit, terutama turbin. Lanjut, powerhouse. Powerhouse ini merupakan tempat sumber energi, tenaga pembangkit listrik, tempat penyimpanan steam dari boiler yang akan disalurkan ke pabrik, dilengkapi dengan generator untuk penerangan dan penyinkronan turbin, serta dilengkapi dengan sistem panel. Mungkin kita juga udah sama-sama tahu kalau di pabrik itu ada yang namanya boiler dan turbin, itu sama-sama sangat saling berhubungan. Eh, Boiler, turbin, dan asupan bahan bakar yang dibutuhkan oleh si boiler untuk menjalankan turbin sesuai dengan kapasitas yang eh, diminta oleh eh, ataupun spesifikasi si turbin tersebut. Ini merupakan kebutuhan power listrik di PKS. Kita contohkan di PKS kapasitas 30 ton TBS per jam. Uraiannya generator, stasiun penerimaan buah, stasiun penebahan, stasiun presan, dan masih banyak lagi stasiun sampai dengan stasiun-stasiun lain ya. Eh, Di sini kita lihat misalnya untuk stasiun penerimaan buah, power yang dibutuhkan adalah sekitar 22 kW. Stasiun penebahan ini merupakan apa ya, hasil dari mungkin hasil dari uji ataupun contoh-contoh yang diambil di beberapa PKS, dibuatlah dalam satu rangkuman bahwasannya kebutuhan power untuk stasiun eh, berdasarkan apa ya, kilowattnya ya, kilowatt pemakaian listrik di stasiun tersebut. Stasiun penebahan, stasiun pres, pemurnian minyak ataupun klarifikasi, deprekarper, stasiun pengolahan inti, ketel uap, rebusan, pengolahan kompos. Mungkin ada di beberapa uraian yang di pabrik kita, mungkin di regional 6 ada yang tidak ada. Misalnya di sini di stasiun pengolahan kompos. Nah, kita tidak ada, di 3 pabrik kita tidak ada yang namanya stasiun pengolahan kompos. Tapi di beberapa pabrik lain, misalnya macam di PTPN 3, ex PTPN 3 ataupun di Sokpindo itu ada yang namanya stasiun pengolahan kompos. Jadi di situ diperlukan juga daya listrik. Ini sama Pak, untuk pompa hidrolik motor, ini merupakan hasil dari beberapa sampel yang diambil dari beberapa PKS dan dibuat dalam satu rangkuman. Berikut adalah perkiraan neraca bahan bakar untuk PKS 30 ton per jam berdasarkan data umum yang sering digunakan. Ini merupakan salah satu contoh saat kami pelatihan kemarin diberikan salah satu contoh pemakaian ataupun neraca bahan bakar untuk PKS 30 ton per jam. Kalau untuk PKS 45 ataupun 60 nanti tinggal kita sesuaikan perhitungannya. Asumsi data dasar kapasitas olah 30 ton per jam, waktu olah 12 jam, rendemen serat fiber 13%, cangkang 5,75, nilai kalor untuk fiber 3.800 kilokalori per kilogram, nilai kalor cangkang 4.500 kilokalori per kilogram. Ini merupakan data rata-rata. Efisiensi boiler 80%. Dalam artian asumsi efisiensi yang baik. Ketersediaan bahan bakar input produksi per jam.
Adapun produksi serat 30 ton per jam kali 13%, eh, kita dapatkan 3,9 ton per jam ataupun 3.900 kilogram per jam. Sama juga dengan cangkang di 1.725 ton per jam ataupun 1.725 kilogram per jam. Total energi yang tersedia per jam, energi dari serat itu kita kalikan dengan hasil tadi yang di atas, mendapatkan 14.820 kilokalori per jam. Itu juga dengan cangkang, dapatnya 7.762.500 kilokalori per jam. Jadi total energi antara serat dan cangkang di total menjadi 22.500.820 kilokalori per jam. Lanjut Pak, untuk kebutuhan energi ataupun output kebutuhan energi utama di PKS berasal dari boiler yang menghasilkan uap untuk proses perebusan atau sterilisasi dan menggerakkan turbin untuk membangkit listrik. Seperti yang saya jelaskan tadi, adapun energi uap yang dihasilkan dari boiler akan digunakan untuk menjalankan turbin, serta selebihnya akan ditransfer ke stasiun-stasiun, misalnya ke stasiun perebusan atau sterilizer untuk dilakukan perebusan terhadap TBS ataupun merebus TBS ya. Nah, kebutuhan uap per jam, kebutuhan uap bervariasi umumnya antara 450 sampai dengan 550 kilogram uap per ton TBS. Total uap yang dibutuhkan 30 ton TBS per jam kali 500 kilogram uap, yaitu 15.000 kilogram uap per jam. Energi yang dibutuhkan per jam adalah energi yang diperlukan untuk menghasilkan uap. Entalpi bervariasi, asumsi sekitar 620 kilokalori per kilogram uap. Energi total yang dibutuhkan 15.000 kilogram uap per jam kali 620 kilokalori per kilogram uap sama dengan 9.300 kilokalori per jam. Adapun neraca bahan bakar diperhitungkan dengan membandingkan energi yang tersedia dengan energi yang dibutuhkan, energi yang dapat dimanfaatkan dari boiler, energi termanfaatkan, total energi input kali efisiensi boiler. Ini merupakan hitungan untuk energi termanfaatkan. Selanjutnya kelebihan kekurangan energi, selisih energi, energi termanfaatkan dikurang energi total yang dibutuhkan. Selanjutnya konversi kelebihan energi menjadi bahan bakar. Untuk mengetahui berapa kelebihan bahan bakar yang dihasilkan, kita bisa mengkonversi kelebihan energi kembali ke massa bahan bakar. Untuk poin 4 nilai kalor rata-rata campuran. Ini merupakan perhitungan dari yang awal tadi. Lanjut, kesimpulan neraca bahan bakar pabrik kelapa sawit di PKS dengan kapasitas 30 ton per jam umumnya memiliki kelebihan bahan bakar sebesar, jadi hasil dari hitungan tadi yang telah disebutkan, rata-rata kelebihan bahan bakar sekitar 2.168 kg per jam atau sekitar 2,2 ton per jam. Dengan asumsi kesediaan serat dan cangkang yang cukup dan efisiensi boiler yang baik. Tadi udah kita jelaskan di belakang, yaitu pemakaian efisiensi boiler di angka 80%. Kelebihan bahan bakar ini dapat digunakan untuk cadangan saat proses startup atau saat pasokan TBS terhambat. PKS juga menggunakan kelebihan bahan bakar ini untuk dijual atau diolah kembali atau diolah menjadi produk turunannya. Jadi sama-sama kita ketahui, kebiasaan kita kalau seandainya ada kelebihan bahan bakar, itu kita langsir, misalnya contohnya untuk bahan bakar cangkang, dapat kita jual kembali karena memiliki harga jual. Itu merupakan salah satu produk, by product yang dapat menghasilkan income untuk perusahaan kita. Begitu juga dengan fiber, dapat juga kita jual untuk menghasilkan income untuk perusahaan kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Memang tidak banyak Pak bahannya saat kami pelatihan kemarin itu karena hanya cuman dari pagi sampai sore rata-rata merupakan hal-hal yang sudah pernah kita lakukan di pabrik akan tetapi kita refreshment ulang ataupun disajikan ke dalam bentuk sebuah paparan presentasi yang sama-sama eh, apa ya untuk kita refreshment apa yang kita lakukan setiap hari yang ada di PKS kita. Mungkin itu saja paparan saya hari ini untuk bahan dari kesetimbangan energi uap dan listrik. Terima kasih saya ucapkan kepada host. Saya kembalikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu boleh eh, kalau ada pertanyaan boleh dipersilakan untuk raise hand atau di kolom komentar. Silakan bapak-bapak ibu-ibu. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa juga, Pak. Ada yang bertanya suka Pak Adin. Pak Julhadi mungkin mulai bertanya Pak. Apa yang ditanya Pak Adin? Nanti bahannya saya share, Pak. Nanti bahannya saya share. Siap. Silakan Pak pertanyaannya. Gak ada yang tanya, karena yang gabung banyak bukan orang pabrik. Ya. Mungkin karena Senin juga, Pak, kesibukan ya kan. Ini ada Bang Rodi, ada Bang Nazli. Boleh kasih satu atau dua pertanyaan. Silakan Bang. Izin Pak Reda, nanti bahannya apa saya share ke Bapak atau gimana? Biar di-share ke anggota lain, ke peserta lain. Boleh Pak di share ke saya juga boleh. Di kolom Boleh. komentar juga boleh di share. Oh ya, boleh. Bang Rodi. Ke Bang Nazli ada pertanyaan, Bang. Biasa orang-orang pabrik ini banyak nanya Apa nih. Pak? Oke Pak, dikit aja nih sih Pak. Nah, Saya Kalian silakan baru Pak. rusuh aja aja orang dari ini, Pak. ini Pak. Itu aja Iya Pak, dikerjain ya. biar ada ini kan. Sharing sih, Pak, ini sharing aja sih sebenarnya Pak. Iya, Jadi ini Pak, kan seiring dengan tadi lah Pak ya, pentingnya menjaga keseimbangan di pabrik kelapa sawit ya kan Pak, dengan energinya juga. Jadi iya, kan sering kita jumpai lah Pak PKS di mana yang tadi Pak efisiensi boilernya itu tadinya untuk hitungan kan 80% Pak. Nah, iya. jadi seiring dengan umurnya itu Pak. Ini kan dia efektivitas efisiensinya seringkali kita lihat turun, Pak. Dari mana kita lihat turun? Dari penggunaan bahan bakar ya, Pak. Di mana mungkin tahun pertama kedua kita mungkin bisa save cangkang gitu kan, Pak. Di tahun Iya. ketiga keempat dia udah mulai turun ininya, Pak. Apa cangkang tuh nggak bisa lagi kita save ataupun kita untuk alihkan cadangan bahan bakar atau kita jual, Pak. Jadi Iya. bagaimana, Pak, untuk menjaga efisiensi boiler sehingga keseimbangan energi di pabrik itu bisa selalu stabil gitu Pak. Mungkin itu aja sih Pak yang ingin saya Oke. sharingkan Pak. Terima Terima kasih Pak. kasih Pak. Makasih Pak Nazli. Mungkin ini pertanyaan yang sama yang pernah saya ajukan saat pelatihan kemarin itu terkait dengan efisiensi apa untuk boiler ya. Di sini dicontohkan seperti perhitungan tadi adalah di sekitar 80%. Sebenarnya itu kaitannya ke lebih ke perawatan kita Pak, lebih ke perawatan kita. Kondisi boiler
untuk kita jaga efisiensi itu juga perlu kita lakukan maintenance, perlu kita lakukan mungkin setiap hari ataupun setiap minggu kita melakukan maintenance ataupun pembersihan di eh, apa boiler tersebut. Mulai dari pembersihan abu, mulai abu roster, abu atas, abu belakang ya kan, sampai ke chimney, lanjut lagi kita lakukan pengecekan di pipa-pipa dalam boiler. Mungkin bisa kita lakukan kalau seandainya boiler kita ada boiler cadangan, Pak. Boiler cadangan itu akan lebih gampang untuk kita melakukan perawatan ataupun maintenance. Eh, Kaitannya juga dengan pembersihan bagian dalam ruang bakar boiler. Kerak-kerak yang ada memang harus betul-betul kita bersihkan. Jelaga-jelaga yang menempel di di pipa-pipa, pembersihan pipa bagian kerak luar itu juga harus rutin kita lakukan. Saat melakukan operasional juga kita harus sering juga Pak melihat suhu suhu gas buang, misalnya harus kita rutin juga melakukan eh soot blowing boiler. Nah, seperti itu. Intinya untuk mendapatkan efisiensi yang baik adalah intinya harus boiler tersebut harus juga kita jaga dengan baik, Pak. Harus juga kita jaga dengan baik, harus kita rawat dengan baik, harus kita bersihkan dengan baik. Umpan yang kita berikan juga harus baik, mulai dari air dengan kondisi yang baik, mulai kita melakukan dari external treatment, internal treatment menggunakan bahan kimia, itu juga harus kita berikan dengan baik karena kan pasti semua kita di PKS sama-sama tahu analisa air boiler selalu diambil oleh bagian quality assurance ya ataupun bagian laboratorium untuk kita sama-sama monitoring terkait dengan kondisi air yang air umpan boiler yang kita berikan supaya boiler itu dapat bekerja dengan baik, efisiensinya juga harus baik. Intinya itu aja sih Pak. Kalau perawatan baik, umpan yang kita berikan baik, insya Allah hasilnya ataupun boiler kita juga baik efisiensinya. Seperti itu, Pak. Oke Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Sama pun iya Pak, perlu juga kita training kan ya Pak, Iya, operator-operator ini iya. eh, biar mungkin peduli kan Pak. eh, iya, mungkin dari Pelatihan kita juga, operator jarang kita Pak. ya training-training operator terkait boiler ya kan. Mungkin dari sebelum itu mungkin bisa kita usulkan juga untuk kepada bagian SDM ya kan untuk Ah ya betul merefreshment Pak, kembali. Nah, iya tapi betul Pak. sebelumnya ya Mahal itu Pak. ya, tapi sebelumnya kita dari asistennya sendiri pun harus sering juga kita ingatkan kita ingatkan operator kita untuk melaksanakan ataupun menjalankan SOP eh, pengoperasian boiler. Jadi harus kita sering-sering ingatkan juga, Pak. Tapi lebih bagus kalau seandainya ada refreshment juga ya, Pak ya, untuk operator-operator boiler kita. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, mungkin bisa diusulkan juga nanti Pak kan gimana gimana untuk refreshmentnya kalau kalian untuk pelaksanaan boilernya ini Pak gitu. Iya, Silakan iya. Pak, mungkin bisa diusul. Kemudian ada pertanyaan yang lain, dipersilakan Pak. Ya, izin bertanya, Pak. Silakan Pak Rodi. Nah, Pak Adit, ya ini Pak Rodi ini pura-pura kan, nggak tahu nih. nah, ini kan mau bertanya, Pak. Kan kondisi di PKS 3 itu kan punya 2 boiler, Ya, ya kan? Jadi kami kan untuk maintenance itu bisa memang tiap minggu atau 2 minggu sekali itu kami tukar-tukar boiler. ya, Tapi kan ya setelah mau tukar-tukar boiler nih, ya ada plus minusnya juga sih di boiler besar dan boiler kecil. Ketika kita pakai boiler kecil, pasti jumlah olah kita nggak akan dapat juga tuh. Dan boiler besar karena kapasitasnya lebih besar ya lebih enak lah untuk
mencapai kapasitas olah kita. Iya. Tapi yang saya tanyakan ini Pak, kondisinya untuk air, kondisi air di Pulau Tiga nih, kenapa ketika kita pengecekan di sampel lab, itu selalu bagus tuh Pak hasilnya. Hmm. Dan ketika kita 2 minggu sekali itu kita coba buka, contohnya ada kemarin kami ada buka tuh, mulai ada indikasi kayak korosi gitu Pak. Itu gimana tuh Pak? Apakah ada solusinya atau gimana? Sedangkan kalau kami lihat dari hasil-hasil pengecekan lab lah setiap harinya itu kan kontinu orang nih pengecekan 4 jam sekali pasti ngecek. Nah itu gimana tuh Pak? Itu aja sih Pak. Makasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Salah. Terima kasih Pak Rodi. Mungkin itu lebih ke maintenance-nya Pak ya. Setahu saya memang di PKS Pulau Tiga itu ada 2 boiler, sama-sama tipe N600, boiler nomor 1 dan boiler nomor 2. Mungkin kalau ya memang di Pulau Tiga rutin diambil untuk sampel air boiler, mengecek eh, ada nggak yang kira-kira dicek selalu ya sama orang lab. Mungkin setahu saya seperti ini Pak. Nanti coba koordinasikan lagi mungkin dengan kita kan ada pihak dari E.ON, ada pihak dari E.ON. Mungkin bisa Bapak ceritakan juga sih sama mereka. Sampel kami Pak saat mengambil air boiler itu baik. Tapi kenapa ada efek-efek mungkin yang lain, mungkin efek-efek karatan, mungkin oksigennya ataupun apa harus ditambahkan bahan kimia apa. Nah, seperti itu. Jadi kan kita di 3 pabrik ini ada emang semua boiler itu menggunakan bahan kimia, tapi coba koordinir lagi Pak dengan orang E.ON-nya. E.ON ya sekarang ya untuk bahan kimianya ya. Iya Pak. Nah, coba dikoordinasikan lagi dengan orang E.ON. Kenapa sih bisa masih muncul mungkin tadi yang Bapak sebutkan di pipa ada efek-efek karatan ya, korosi. Iya Pak. Nah, coba dikoordinasikan lagi dengan mereka, dengan pihak E.ON. Mungkin bahan material apa bahan kimia apa yang perlu ditambah mungkin. Nah, seperti itu. Itu kan kaitannya, saya rasa akan berdampak serius itu Pak, kalau seandainya itu kita biarkan. Nah, jadi saran saya kalau seandainya macam di Pulau Tiga pemakaian boiler 2 minggu dilakukan penggantian. Nah, saat standby, hendaknya boiler itu tetap juga dalam kondisi kondisi dipanaskan, Pak ya, kondisi dipanaskan mungkin dengan pemanasan secara alami, dibakar fiber di dalamnya. Jadi tidak tidak hanya ditinggal dalam kondisi dingin, jadi dia perlu juga kondisi kondisi pemanasan secara alami, Pak. Nah, seperti itu. Jadi saran saya, mungkin kalau saya apa ya eh, agak sulit sih Pak kalau kalau itu saya jawab karena kan harus ada pengukuran-pengukuran lebih lanjut mungkin ataupun pengecekan lebih lanjut. Saran saya itu dikoordinasikan aja dengan pihak E.ON terkait bahan kimia untuk internal treatment supaya karena kan tadi kasusnya bagus ya Pak saat diambil sampel ya kan, saat diambil sampel mungkin TDS-nya bagus dalam batas normal, nah segala macam. Jadi coba dikoordinasikan lagi saya rasa saat tim E.ON datang, biasa sebulan sekali mereka datang itu. Coba dibicarakan aja Pak dengan mereka, suruh cek, ambil sampel kembali supaya ada jalan keluarnya Pak. Jadi hal-hal tersebut nggak bisa kita biarkan, apalagi boiler ini adalah jantungnya di PKS kita. Untuk investasinya pun sangat mahal. Mungkin kita sama-sama tahu di atas 10 miliar angka investasinya itu. Jadi ya tugas kita ya menjaga, menjalankan sesuai dengan SOP. Saya rasa itu aja sih Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, mungkin pemaparan yang cukup baik dan jawaban yang cukup lugas ya, Bang Adi. Baik, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dipersilakan, Pak.
Bu Devita mungkin mau bertanya, silakan Bu. Cukup katanya Pak. Cukup ya. Cukup. Oke. Oke, kalau cukup mungkin kita apa? Kita cukupkan. Terima kasih kepada Pak Adit yang telah memberikan pemaparan ke kami. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita semua untuk seputaran teknik ini, ya, seputaran pabrik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jadi sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bersama ya Pak. Boleh di open cam sejenak. Silakan dibuka kameranya. Pak Lukman ada mau nanya mungkin nggak Pak? Ya? Enggak, Pak Ridwan. Siap. Ini kok sama apa Pak Adit sama ininya backgroundnya. Ya, Pak Adit sama siapa ini kok sama ini? Sama-sama lagi lagi naik pesawat apa gimana kan? lagi bertempur nih Pak. Ada pilot dengan co-pilotnya kayaknya ya. Sama ya mukanya. Ini kok bisa di mobil? Oh, Lagi cuti, Pak. Lagi di jalan. iya iya. Barang penuh namanya belakang ya. Itu ada CKP baru ya? CKP BJ Bukan ya? bukan lagi penuh. CKPBJ ya. Calon karyawan pensiun tapi Bang. Iya. Oke, boleh open mic semuanya? Open mic, open cam. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Manis sekali senyumnya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas semuanya yang telah join atau bergabung untuk menambah ilmu pengetahuan. Semoga yang kita dapat hari ini boleh kita sharingkan kembali ke kawan-kawan kita yang ada di lapangan, baik di PKS maupun di kebun. Boleh di-sharingkan untuk menambah ilmu pengetahuan kita semua. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.